there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Sebenarnya apa sih kapal pesiar itu? Ya, kapal pesiar adalah kapal besar yang dirancang khusus untuk wisata dan rekreasi di laut. Tidak seperti kapal kargo atau kapal penumpang biasa. Kapal pesiar lebih berfokus pada kenyamanan, hiburan, dan pengalaman mewah bagi para penumpangnya. Kapal pesiar sering disebut sebagai hotel terapung sih, karena fasilitasnya yang mirip dengan resort bintang 5. Lalu ciri-ciri kapal pesiar. Yang pertama, ukurannya besar. Panjang kapal pesiar biasanya antara 200 hingga 360 meter dengan kapasitas ribuan penumpang. Fasilitas mewahnya yang termasuk kolam renang, restoran, teater, kasino, spa, dan pusat kebugaran. Tujuan wisatanya yang tentu berlayar ke destinasi populer seperti Karibia, Mediterania, Alaska, atau Asia Tenggara. Rute khusus dari kapal pesiar sendiri biasanya mengikuti rute tertentu, berhenti di pelabuhan-pelabuhan untuk wisata darat. Lalu, contoh kapal pesiar yang terkenal itu contohnya seperti Symphony of the Seas atau Royal Caribbean, yaitu salah satu kapal pesiar terbesar di dunia. Yang kedua, Aida Perla atau Aida Cruise yang akan kita bahas, yaitu kapal ramah lingkungan dengan teknologi LNG. Yang ketiga ada Queen Mary II atau Cunard, yaitu kapal transatlantik yang juga berfungsi sebagai kapal pesiar mewah. Lanjut ke kapal pesiar Aida Perla sendiri, yaitu kapal pesiar Aida Perla adalah salah satu kapal pesiar modern milik Aida Cruises, sebuah perusahaan pelayaran berbasis di Jerman yang berfokus pada wisata pelayaran. Aida Perla diluncurkan pada tahun 2017 dan merupakan bagian dari generasi Hyperion Class bersama dengan saudaranya Aida Prima. Kapal ini dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang mewah dan nyaman di atas laut. Spesifikasi kapal ini yang pertama yaitu memiliki panjang sekitar 300 meter dengan jumlah dek 18 dek, beberapa diantaranya untuk penumpang. Kapasitas penumpang sekitar 3.300 orang dan sekitar 900 orang kru. Fasilitas unggulannya ada beach club, skywalk, restoran dan bar, spa dan wellness. Dan juga ada kolam renang dan taman air. Kapal pesiar Aida Perla memiliki keunikan, yaitu menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti Liquid Feed Natural Gas atau LNG untuk mengurangi emisi selama berlayar dan berlabuh. Kapal ini sering digunakan untuk pelayaran di kawasan Mediterania dan Karibia, memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penumpangnya. Ayo kita bahas tentang LNG. LNG atau Liquefied Natural Gas adalah gas alam yang didinginkan hingga minus 162 derajat Celcius sehingga berubah menjadi cairan dalam bentuk cair. LNG lebih mudah disimpan dan diangkut karena volumenya menjadi sekitar 600 kali lebih kecil dibandingkan gas alam dalam bentuk gas. Komposisi utama yaitu menggunakan metana atau CH4 dengan sedikit kandungan etana, propana, dan butana. Karakteristiknya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak beracun. Pasti ada yang bertanya ya, kenapa sih bahan bakar Aida Perla ini lebih memilih bahan bakar LNG? Yang pertama alasannya yaitu ramah lingkungan, yang kedua efisiensi energi, yang ketiga yaitu kepatuhan regulasi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan dengan bagian-bagian kapal pesiar. Yang pertama ada hull atau lambung kapal bagian utama yang berfungsi sebagai struktur pendukung kapal dan tempat berbagi ruangan seperti kamar penumpang, restoran, mesin, dan lainnya. Hull dirancang untuk menjaga kapal tetap terapung dan stabil di air. Yang kedua yaitu deck atau geladak, permukaan datar pada kapal yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Biasanya terdapat beberapa deck pada kapal pesiar seperti upper deck yaitu untuk aktivitas rekreasi, kolam renang, dan area santai. Yang kedua ada main deck
yang dimana area utama untuk restoran, lobi, dan fasilitas umum. Yang ketiga ada lower deck, tempat kamar penumpang, ruang mesin, atau fasilitas kru. Lalu yang ketiga bagian kapal yaitu ada bridge atau anjungan yang berfungsi ruang kendali kapal, tempat kapten dan awak navigasi mengoperasikan kapal. Di sini terdapat peralatan navigasi, radar, dan sistem komunikasi. Lalu yang keempat ada funnel atau cerobong asap. Fungsinya yaitu mengalirkan gas buang dari mesin kapal keluar. Cerobong ini sering menjadi ciri khas desain kapal pesiar. Selanjutnya ada bow atau helm yang berfungsi bagian depan kapal yang dirancang untuk memotong gelombang sehingga kapal dapat bergerak lebih lancar di air. Lalu ada stern atau buritan, bagian belakang kapal sering digunakan sebagai tempat mesin cadangan atau area untuk fasilitas rekreasi seperti peluncuran jet ski atau perahu kecil. Lalu ada bagian paling penting yaitu propeller atau baling-baling yang dimana berfungsi menggerakkan kapal melalui air dengan memutar baling-baling yang didorong oleh mesin utama. Lalu selanjutnya ada engine room atau ruang mesin yang dimana berfungsi menyediakan tenaga untuk menggerakkan kapal termasuk mesin utama dan generator listrik untuk kebutuhan kapal. Lalu ada stabilizer atau penstabil yang berfungsi mengurangi goyangan kapal akibat gelombang laut sehingga memberikan kenyamanan bagi penumpang. Lalu ada kabin atau kabina yang berfungsi tempat tinggal penumpang seperti kamar tidur di hotel dengan fasilitas pribadi. Lalu ada lifeboat yang berfungsi alat kesehatan untuk evakuasi penumpang dan kru jika terjadi keadaan darurat. Lalu ballast tank atau tangki pemberat. Lalu ada promenade atau jalan santai yaitu area terbuka di sekitar kapal untuk jalan-jalan menikmati pemandangan laut. Lalu ada dining room atau ruang makan. Lalu yang terakhir yaitu ada entertainment area atau area hiburan yang berfungsi berbagai fasilitas hiburan seperti teater, kasino, klub malam, atau taman bermain untuk hiburan penumpang.